Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 636, Kumpulkan Bakat. Mengapa aku harus membunuhmu? Ye Chen mengangkat bahu. Sebagai pribadi, aku memiliki keluhan dan keluhan yang jelas. Kamu dan aku sama-sama orang yang jatuh. Dengan orang-orang dunia. Mendengar kalimat ini, mata kedua orang itu penuh dengan kesedihan. Ya, orang yang sama yang jatuh di dunia, mereka semua dianiaya oleh tuan rumah mereka, mereka semua ditinggalkan oleh sekte mereka diburu dari Chu Selatan ke Chu Utara, dan kemudian dari Chu Utara ke Chu Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka sudah lelah secara fisik dan mental. Dibandingkan dengan Ye Chen, mereka masih lebih baik, meskipun mereka tidak ada hari itu, mereka bisa membayangkan betapa tragisnya kematian Ye Chen. Sekarang, bertemu lagi, betapa emosionalnya itu. Mereka semua adalah murid Tianjiao selama 3 kompetisi besar, tetapi kekuatan Ye Chen membuat mereka harus melihat ke atas. King Yun dalam masalah, maukah kamu membantu? Melihat keduanya diam, Ye Chen tersenyum santai. Tolong. Zhou Ao dan Li Xinghun tersenyum sedih. King Yun lah yang pertama kali meninggalkan kita, dan tempat itu bukan lagi rumah kita. Tidak ada artinya menjaga tempat yang begitu menyedihkan. Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali? Ye Chen memandang keduanya dengan penuh minat. Aku tidak akan kembali, dan aku tidak bisa kembali. Keduanya menggelengkan kepala satu demi satu, dengan kebencian di wajah mereka. Oke, ikuti saja aku di masa depan. Ye Chen sedikit tersenyum, aku akan membawamu untuk menaklukkan dunia, tuanku. Menaklukkan dunia. Keduanya tertegun sejenak. 4 kata ini tidak hanya berbicara dengan santai, selama berabad-abad, hanya kaisar sejati di Dacu yang berani mengatakan 4 kata ini. Kenapa, kamu tidak percaya bahwa aku memiliki kekuatan ini? Ye Chen tersenyum lagi, dan meletakkan tangannya di pundak keduanya, dan api peri menyembur keluar untuk membantu mereka menyempurnakan kekuatan segel kutukan di tubuh mereka. Bukannya kami tidak percaya, tapi ini. Kalau begitu aku akan memberitahumu beberapa rahasia. Ye Chen tersenyum santai, dan menuangkan banyak rahasia ke dalam pikiran mereka berdua ke dalam semangat transmisi suara. Segera, mata keduanya berubah dari keraguan menjadi kejutan, dari kejutan menjadi kejutan, dan dari kejutan menjadi horor, karena rahasia yang diteruskan Ye Chen kepada mereka terlalu sulit dipercaya. Saudaraku, kami mengacau denganmu. Di tempat, keduanya mengangguk dengan sengit. Itu benar untuk mengacaukan saya. Ye Chen menyeringai, bakat Zhou Ao dan Li Xinghun tidak rendah, dan mereka dulunya adalah yang pertama dan kedua dalam biografi sejati King Yun. Mengingat waktu, mereka pasti akan menjadi raksasa. Bakat seperti itu tentu saja harus direkrut. Menaklukkan dunia, aku senang hanya memikirkannya. Keduanya mengambil napas dalam-dalam satu demi satu, dan mendapatkan kembali ekspresi mereka sebelumnya, karena kekuatan yang dimiliki Ye Chen sekarang memungkinkan mereka untuk melihat masa depan yang cerah. Ini, pilih sendiri, sama-sama. Di sini, Ye Chen telah meletakkan banyak senjata spiritual dan banyak gulungan kuno di lantai. Untuk kita. Keduanya memandang Ye Chen ragu-ragu. Aku tidak pernah jahat pada bangsaku sendiri. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih. Oke. Keduanya sangat senang, melihat tumpukan senjata spiritual dan gulungan kuno dengan mata bersinar. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat melihat kehebatan harta ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menjadi seperti kemurahan hatinya, kehormatan semacam ini, bahkan di sekte King Yun di masa lalu, tidak pernah memilikinya. Pilih perlahan, jangan terburu-buru. Di sini, Ye Chen telah memilih tempat yang nyaman, mengeluarkan labu anggur, dan meminumnya dengan penuh semangat. Aku menginginkan ini. Pedang ini bagus. Tepat untukmu. Beri aku gada naga emas ini. Aku suka senjata semacam ini. Zhou Ao dan Li Xinghun memilih waktu yang tepat, dan mereka memilih beberapa yang luar biasa senjata, dan beberapa metode rahasia yang bagus. Seluruh orang senang. Ini, ada ini. Ye Chen melemparkan 2 tas penyimpanan lagi, yang berisi obat mujarab, mulai dari 1 sampai 5 pola,
yang benar-benar mengejutkan Zhou Ao dan Li Xinghun. Apakah ini untuk kita juga? Melihat Ye Chen, hati kecil Zhou Ao dan Li Xinghun berdetak tanpa henti. Aku seorang bijak pil. Jika kamu bercampur denganku, kamu tidak akan pernah kekurangan pil. Ye Chen sekali lagi menunjukkan dua baris gigi putih. Karena keduanya berbakat, dia pasti tidak akan pelit. Objek dari fokus. Kumpulkan bakat. Secara alami, itu akan membutuhkan biaya. Selain itu, dia sangat kaya, hal-hal ini tidak ada artinya baginya. Di masa-masa sulit saat ini, bakat lebih penting daripada harta, apalagi bakat seperti Zhou Ao dan Li Xinghun. Kemurahan hati Ye Chen sangat menyentuh hati Zhou Ao dan Li Xinghun. Ini benar-benar ironi yang luar biasa dibandingkan dengan Ye Chen, tindakan King Yunzong benar-benar membuat mereka sangat sedih. Apa yang dilakukan Ye Chen benar-benar menyentuh mereka. Fakta membuktikan bahwa pendekatan Ye Chen memang benar, memang ada cara untuk merekrut talenta, karena sedetik yang lalu, Zhou Ao dan Li Xinghun telah memutuskan untuk mengikutinya dengan sepenuh hati. Ayo pergi, aku akan menunjukkan kepadamu seorang kenalan. Ye Chen merentangkan pinggangnya, berbalik dan melompat dari batu. Kenalan? Siapa itu? Keduanya mengikuti. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Ye Chen berkata dengan santai, juga, rahasiakan identitasku. Kami mengerti ini. Dengan cara ini, mereka bertiga, satu di depan dan satu di belakang, kembali ke taman kecil di kota kuno setelah setengah jam. Begitu dia masuk, Jining Xuang, yang diam selama ini, menatap Ye Chen dengan keras, mungkin karena kalimat yang ditinggalkan Ye Chen sebelum dia pergi, pelacur, pelacur. Ye Chen tidak tahu malu dan tidak setuju, saya tidak benar-benar pergi melacur, saya orang yang serius. Selain itu, ada keindahan besar di sini, mengapa saya harus menghabiskan uang untuk pergi melacur, apakah saya sudah gila? Jining Xuang. Di sini, ketika Zhou Ao dan Li Xinghun melihat Jining Xuang, mereka berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin mereka ditakuti olehnya di 3 kompetisi, dan masih ada bayangan di tubuh mereka. Hati, kemana kamu pergi, kembalilah. Ye Chen segera mengulurkan tangan dan membawa mereka berdua kembali. Ini adalah kenalan yang kamu sebutkan. Keduanya memandang Ye Chen dengan sudut mulut ditarik, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa kenalan yang disebutkan Ye Chen adalah Jining Xuang. Kenapa, bukan kenalan? Itu benar, tapi ini. Tenang saja, dia tidak akan memakanmu, selain itu, aku masih di sini. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, tidak ada, dan hainya telah dilarang, jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan. Apa, dilarang? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa melakukan peristiwa yang menghancurkan bumi seperti itu. Ye Chen mengangkat bahu, leluhurmu King Yun yang melakukannya. Jika kamu mengatakan bahwa lelaki tua di keluargamu benar-benar bukan gantungan biasa, kami hampir terbunuh olehnya. Zhou Ao, Li Xinghun. Saat ketiganya berdiskusi, mata indah Jining Xuang tertuju pada Zhou Ao dan Li Xinghun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan membawa mereka kembali ketika dia keluar, apalagi Ye Chen dan mereka. Aku tahu dia. Gambar ini benar-benar emosional. Zhou Ao dan Li Xinghun melirik Jining Xuang, lalu ke Ye Chen. Dalam 3 kompetisi besar terakhir, mereka semua adalah murid Tian Jiao, dan mereka semua adalah master terkemuka. Sekarang mereka berkumpul di taman kecil yang bukan kotoran ini. Apakah ini takdir yang ditakdirkan? Yang satu adalah Tuan Suci Yan Huang, yang lain akan menjadi guru kepala sekte Zhengyang di masa depan, dan dia juga murid sejati dari 3 sekte. Melihat bahwa mereka bercampur menjadi satu, mengapa kita bercampur seperti ini? Memikirkannya, Zhou Ao dan Li Xinghun menggaruk kepalanya karena malu. Ketika keduanya merasa emosional, Ye Chen sudah duduk di kursi batu, mengistirahatkan dagunya dengan satu tangan, dan mengetuk meja batu secara berirama dengan jari-jari tangan lainnya. Sebagai pelatih kepala Yan Huang, dia merencanakan hal berikutnya. Jika tidak ada lagi yang terjadi, Sekte Heng Yue akan menarik pasukannya paling lambat besok. Pikiran Ye Chen berubah dan dia merenung pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apakah Tong Xuan dan yang lainnya akan marah jika mereka tahu apa yang dimiliki Yin Ziping. Dilakukan hari ini. Heng Yue Zong menarik pasukannya, dan keluarga Zheng Yang Zong mengepung King Yun Zong lagi. Itu tidak ada artinya, dan mereka mungkin akan menarik pasukannya. Kalau begitu, hal berikutnya adalah kuncinya. Ye Chen mengusap dagunya, pertempuran ini terjadi dalam kekacauan, dan ketiga sekte menderita kerugian besar.
Jika pertempuran dihentikan, kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Akan menjadi subjek penyelidikan mereka. Mungkin Master Aula Divisi ke-9 Gunung Heng Yue akan dipanggil kembali ke sekte untuk diinterogasi. Masalah ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dan jangan membelah seluruh garpu. Jika tidak berhasil, maka kita hanya bisa memulai perang terlebih dahulu. Chapter 637, Jining Suang yang pusing. Saat itu malam, dan di aula utama sekte Heng Yue, suasana yang menindas membeku. Di atas, seorang lelaki tua seperti Tuan Tong Xuan duduk di sana, wajahnya pucat pasi. Awalnya, mereka semua mundur, tetapi mereka dibangunkan oleh para tetua, dan ketika mereka mendengar laporan itu, mereka semua menjadi marah. Di bawah, Yin Ziping berdiri di sana, ekspresinya tidak terlalu tampan. Pada saat ini, apa yang dia rencanakan dalam pikirannya adalah menemukan orang yang melapor ke Tong Xuan dan yang lainnya tidak peduli apa, dan kemudian menyiksanya sampai mati. Jika bukan karena orang itu, Tong Xuan dan yang lainnya tidak akan melakukannya. Telah keluar di tengah malam untuk menegurnya. Kamu benar-benar cakap. Akhirnya, kesunyian di aula dipecahkan oleh teriakan keras guru Tong Xuan, siapa yang memberimu kekuatan untuk bergabung dengan Zheng Yangzong untuk menyerang King Yunzong? Leluhur tua, saya pikir tidak ada yang salah dengan ini, jadi. Apa yang kamu ketahui? Pendeta Tong Xuan mendengus dan menyela Yin Ziping secara langsung, jika sekte King Yun dihancurkan, yang berikutnya adalah sekte Heng Yueku. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Sekte Heng Yue saat ini bukan lagi sekte Heng Yue di masa lalu. Yin Ziping melirik Tong Xuan dan yang lainnya, kami kuat dan kuat, bahkan jika kami menghadapi sekte Zheng yang sendirian, kurasa aku tidak akan dikalahkan. Kamu sama sekali tidak mengerti seberapa kuat sekte Zheng Yang, Master Tong Xuan berteriak, apa yang telah kamu lakukan adalah mendorong Heng Yue ke dalam situasi di mana tidak akan ada penebusan. Tidak yakin dengan situasinya. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tarik pasukan. Sebelum Yin Ziping selesai berbicara, leluhur lain dari sekte Heng Yue, Tuan Heng Yue, berkata dengan suara yang dalam, segera. Patuhi. Yin Ziping menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi semakin jelek, dan bahkan tatapan ganas muncul di matanya. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar, tetapi niat membunuhnya bocor tak terkendali. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang memberitahu orang-orang tua ini, atau aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Guru. Begitu dia keluar, para tetua umum mengelilinginya. Beri aku perintah untuk menarik pasukan, dan juga, ikat ketiga putri keluarga Zhou kepadaku dan kirim mereka ke kediamanku. Keluarga Zhou. Ini. Para tetua umum sedikit malu, kepala sekolah, keluarga Zhou adalah anak perusahaan dari Heng Yue, dan kekuatannya tidak lemah. Bukankah? Apakah itu sedikit terlalu? Kalau begitu beritahu Zhou Batian bahwa jika kamu tidak menyerahkan ketiga putrimu, seluruh keluarganya akan dihancurkan malam ini. Wajah Yin Ziping menakutkan. Saat dia berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dengan tiba-tiba, berbalik dan menghilang di sini. Setelah dia pergi, beberapa tetua ragu-ragu, ayo pergi. Leluhur dan yang lainnya menyalahkannya, dan Yin Ziping yang disalahkan. Paling-paling, kami hanya mengikuti perintah, dan kami tidak dapat mengacaukan Yin Ziping. Di sini, di aula utama sekte Heng Yue, suasananya tidak mereda karena kepergian Yin Ziping, tetapi menjadi semakin tertekan. Kakak Tong Xuan, penglihatan Yin Ziping ini bukan 1,5 bintang dari Yang Dingtian. Tuan Heng Yue berkata dengan santai. Jangan menyebut Yang Dingtian kepadaku. Pendeta Tong Xuan mendengus dingin, dan berkata dengan wajah marah, mengenai masalah Yin Ziping, aku sendiri yang akan mengawasinya. Siapa yang tidak melakukan kesalahan, dia masih harus pergi melalui waktu. Tidak besar. Segera, pasukan Heng Yue yang mengepung King Yunzong menerima perintah untuk mundur. Perintah datang dengan cepat, dan pasukan Heng Yue mundur begitu cepat sehingga Zheng Yangzong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Brengsek. Setelah mendengar berita penarikan Heng Yue Zong, Cheng Kun sangat marah, Yin Ziping, kamu berani mempermainkanku. Semuanya tidak sesederhana itu. Di samping, Yin Zhou berkata dengan suara yang dalam, Tong Xuan dan yang lainnya pasti mendapat kabar dan meninggalkan bea cukai lebih awal, dan perintah untuk menarik pasukan pasti dikeluarkan oleh Tong Xuan dan yang lain. Aku benar-benar melewatkan kesempatan sekali seumur hidup. Penatua lain di teras Zheng Yangzong berkata dengan dingin. Ayo tarik pasukan.
Meskipun ada segala macam kemarahan, Dang Cheng Kun masih menekannya dengan kuat. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Sekte Heng Yue telah mundur. Dengan keluarga Sekte Zheng Yang, itu sulit untuk menembus pesona King Yun Husan. Selain itu, yang dia takutkan adalah King Yun Zong tiba-tiba keluar dari sekte. Perlu diketahui bahwa pasukan yang dikirim oleh Sekte Zheng Yang untuk mengepung King Yun bukanlah seluruh kekuatan, tetapi markas besar Sekte King Yun memiliki semua kekuatan Sekte King Yun. Segera, kurang dari 1/4 jam setelah Heng Yue Zong mundur, Zheng Yang Zong juga mundur, dan dua kata tertulis di wajah semua orang, dirugikan. Heng Yue dan Zheng Yang Zong pasti akan menarik pasukan mereka. Melihat pasukan Heng Yue dan Zheng Yang mundur satu demi satu, orang-orang yang dikirim oleh 4 pasukan untuk menanyakan berita itu semua menghela nafas. Pasti ada yang salah dengan Heng Yue Zong, kalau tidak akan semudah itu. Ini berarti huru-hara dari 3 kasus telah berakhir untuk saat ini. Kalau tidak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Terus bertarung. Seseorang melirik pria itu, jika pertarungan berlanjut, kekuatan seluruh Chu Selatan akan terlibat. Ini bukan hanya perang antara 3 sekte, itu akan menjadi pertempuran yang akan menyapu seluruh Chu Selatan. Huru-hara Chu. Itu benar sekali. Panggilan. Di aula utama King Yun Zong, Gong Sun Zi dan yang lainnya menghela nafas lega melihat Heng Yue dan Zheng yang menarik pasukan mereka satu per satu. Sekarang, aku sedikit merindukan Yang Ding Tian. Gong Sun Zi menarik napas dalam-dalam, jika guru kepala Heng Yue masih dia, sekte King Yunku pasti tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Patriark King Yun mengelus janggutnya, 3 sekte bertarung dalam jarak dekat, dan ketiganya kalah. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memulihkan diri. Di tengah malam, Ye Chen masih tertidur saat dibangunkan oleh Zhou Ao dan yang lainnya. Apa? Ye Chen menggosok matanya yang mengantuk. Seperti yang Anda duga, tentara telah mundur. Zhou Ao tersenyum, saya baru saja kembali dari menanyakan berita, dan Heng Yue dan Zheng Yang Zong telah menarik pasukan mereka. Ini lebih cepat dari yang saya bayangkan. Ye Chen tiba-tiba merasa jauh lebih energi, dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, dan kemudian dia melihat Jining Suang di bawah pohon buah spiritual tidak jauh dari sana, dia masih memeluk lututnya, dengan tenang tak tertandingi. Pasukan telah ditarik begitu cepat, haruskah aku menemukan sesuatu untuk dilakukan untuk Zheng Yang Zong? Ye Chen masih menyentuh dagunya, dan menatap Jining Suang sambil melakukannya. Merasa bahwa Ye Chen menatapnya sepanjang waktu, Jining Suang sedikit mengernyit, karena mata Ye Chen penuh dengan niat buruk, membuat orang terlihat seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sini, tangan Ye Chen yang menyentuh dagunya sudah mencapai lengannya, dan setelah menyentuh beberapa saat, dia akhirnya mengeluarkan pil. Apa ini? Zhou Ao dan Li Xinghun melihat pil di tangan Ye Chen. Barang bagus. Ye Chen dengan lembut menghancurkan pil itu. Segera, aroma khusus tercium di seluruh taman kecil yang berpusat padanya. Wow, baunya sangat enak. Hidung Zhou Ao dan Li Xinghun berkedut, tetapi segera, mereka berdua buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritual mereka, Nima, Mixiang. Di sini, Jining Suang, yang tidak memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, mencium aroma dan jatuh koma, dia duduk di bawah pohon buah spiritual dan bersandar di batang pohon buah spiritual. Melihat ini, Zhou Ao dan Li Xinghun saling memandang. Kemudian, keduanya batuk kering, dan menepuk pundak Ye Chen satu demi satu, kamu luangkan waktumu, kami akan keluar dan menjaga pintu untukmu. Wali. Ye Chen menatap keduanya dengan heran. Jangan katakan apa-apa, kami mengerti. Keduanya mengedipkan mata dan tersenyum, aku tidak berharap kamu menyukai ini. Segera, Ye Chen mengerti apa yang sedang terjadi, dan pasangan yang emosional itu berpikir bahwa Jining Suang akan menidurinya karena dia tertegun. Tidak heran dia tersenyum begitu menjijikkan, tidak heran dia tersenyum begitu murahan, mereka dua perempuan jalang. Hati nurani langit dan bumi, dia tidak mengejutkan Jining Suang karena melakukan hal semacam itu. Ye Chen melirik Zhou Ao dan Li Xinghun seolah-olah dia idiot, lalu berbalik dan berjalan menuju Jining Suang. Melihat ini, Zhou Ao dan Li Xinghun menggelengkan kepala, mereka sama sekali tidak berniat keluar untuk menjaga pintu, dengan postur ini, mereka masih ingin menyaksikan siaran langsung. Hanya saja pemandangan malam musim semi yang mereka bayangkan tidak terjadi. Setelah Ye Chen berjalan, dia hanya menggaruk jari giok Jining Suang dengan ringan, lalu mengeluarkan 3 tetes darah. Tidak ada yang lain.
Zhou Ao dan Li Xinghun sedikit terpana melihat adegan ini, mereka tercengang, hanya untuk mengambil 3 tetes darah. Berpikir terlalu banyak. Zhou Ao dan Li Xinghun saling memandang lagi, batu kering, berpikir kotor, memang kotor. Di sini, Ye Chen telah memasukkan 3 tetes darah Jining Suang ke dalam botol batu giok. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk di bangku batu dengan sikap mati rasa, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno, dan membacanya dengan bermartabat, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekarang, Zhou Ao dan Li Xinghun menggaruk-garuk kepala, tidak tahu apa yang dilakukan Ye Chen. Segera, Jining Suang bangun, dan tahu betul bahwa dia pingsan oleh Mixiang, jadi dia buru-buru memeriksa pakaiannya, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, lalu membungkus pakaiannya dengan erat, dan menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan dingin. Namun, ketika dia melihat ke atas, Ye Chen sedang membaca buku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di samping, Zhou Ao dan Li Xinghun juga menatap langit berbintang, bulan malam ini benar-benar bulat. 3-5 detik kemudian, Ye Chen menggeliat dengan ganas. Merasa Jining Suang masih menatapnya dengan dingin, dia berpura-pura bingung dan bertanya, "Mengapa kamu menatapku seperti ini? Aku tahu apa yang telah kamu lakukan." Pipi Jining Suang sedikit memerah, dan dada serta perutnya naik turun untuk beberapa saat. "Apa yang saya lakukan?" Ye Chen tampak tidak bersalah. "Kenapa kamu membuatku pingsan? Dari mana masalah ini berasal?" "Hei, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan, loh. Kamu." Jining Suang tersipu lagi, dia tidak tahu apakah dia marah atau malu, Tuhan tahu apa yang terjadi setelah dia tertegun, pada saat ini, jika dan hanya tidak dilarang, dia pasti akan bergegas. Dia mencekik Ye Chen sampai mati. "Jaga rumah, aku akan keluar sebentar." Merasakan ekspresi kanibalistik Jining Suang, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. "Jaga dia." Ye Chen tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke Zhou Ao dan Li Xinghun sebelum meninggalkan pintu. "Jangan." Keduanya buru-buru berkata, "Bagaimana jika dia tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya, kita tidak bisa mengalahkannya." "Jangan khawatir, butuh setidaknya 3 hari baginya untuk membuka blokirnya. Itu saja. Jaga aku. Jangan biarkan aku melupakannya. Aku akan keluar untuk melakukan acara yang mengejutkan. Secara visual, aku akan membuat api lagi." Chapter 638. Setelah meninggalkan taman kecil, Ye Chen berpisah menjadi tubuh Tao yang berubah menjadi 3 pembersihan. Kemudian, dia menyerahkan setetes darah Jining Suang. Segera, tubuh Tao yang berubah menjadi Sanxing berubah menjadi penampilan Jining Suang, dan menjadi seperti aslinya, bahkan nafas, basis kultivasi, dan darah semuanya ditiru. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen tetap tidak lupa menutupi tubuh Dao dengan jubah hitam. Kemudian, 3 tetes darah yang tidak ragu-ragu dia setrum Jining Suang adalah untuk tujuan ini, yaitu menggunakan darah Jining Suang untuk melakukan seni rahasia menyembunyikan jiwa, agar tidak terlihat oleh beberapa orang dengan cerah. "Hidung, ayo pergi." Dengan mengatakan itu, dia telah melangkah ke susunan teleportasi. Di pagi hari, matahari hangat, dan kabut huru-hara di antara 3 sekte juga untuk sementara berakhir dengan mundurnya Heng Yue dan Zheng Yangzong. Semuanya telah kembali ke keadaan semula. Semuanya berjalan dengan tertib. Namun, tepat ketika orang-orang Southern Chu sedang bersiap-siap untuk hari yang baru, serigala yang melolong memecah kesunyian. Zheng Yangzong, ambil 90 juta batu roh, 100 ramuan 5 pola, dan 1000 roh 4 pola dan 3000 tinggi artefak spiritual grade datang ke puncak Gunung Qiangshan untuk menebus orang suci Anda. Suara ini ditransmisikan olehnya menggunakan metode rahasia, seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap, menyebar ke seluruh Chu Selatan. Segera, dunia menjadi sunyi saat ini, dan bahkan burung-burung tua pun berhenti berkicau saat ini. Namun, setelah 1 atau 2 detik hening, tanah itu meledak. Orang-orang kudus dari Sekte Zheng Yang berani diikat, dan bahkan berani meminta tebusan dari Sekte Zheng Yang. Segera, diskusi menjadi gelombang pasang, dan ombaknya luar biasa, seperti gunung yang luar biasa. Dan laut. Ambil 90 juta batu roh, 100 pil roh 5 garis, 1000 pil roh 4 garis, dan 3000 senjata roh bermutu tinggi. Ini membutuhkan begitu banyak uang tebusan. Orang itu pasti gila. Tidak apa-apa, Zheng Yangzong punya banyak uang. Di atas Qiangshan, pergi dan lihatlah. Banyak orang sudah mulai. Lalu, ada sosok-sosok yang bergerak ke segala arah,
semuanya berjalan di udara, dengan tujuan, puncak Gunung Qiongshan. Saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari udara, itu adalah aliran yang dibentuk oleh sosok manusia, dan Gunung Kuba setinggi 8.000 kaki itu seperti lautan yang penuh dengan sungai. Tidak lama kemudian, sekelompok orang mendarat di puncak Gunung Qiongshan, dan langit diselimuti kegelapan. Dari kejauhan, mereka melihat seseorang duduk di atas batu dengan kaki disilangkan, dan sesosok berdiri di sampingnya, ditutupi jimat yang berantakan, yang sebagian besar merupakan jimat rahasia untuk menyegel orang. Qin Yu. Di tempat, mereka yang tiba lebih dulu tertegun. Apakah Qin Yu yang mengikat nona suci sekte Zhengyang? Kemungkinan besar, pria di sebelahnya yang berjubah hitam adalah Jining Suang. Seseorang bergumam, anak ini sangat berani. Seseorang mendecakkan lidahnya. Ada keributan besar di Chu Utara sehingga dia memotong lebih dari setengah dari 100 orang teratas di billboard, dan pasukan di Chu Utara hampir diprovokasi olehnya, dan mereka pergi ke Chu Selatan untuk melakukan sesuatu lagi. Setelah menculik putra suci dari sekte Qingyun, dan sekarang putri suci dari sekte Zhengyang, itu akan meledakkan langit. Segera, berita tentang penculikan orang suci sekte Zhengyang oleh Qin Yu menyebar seperti sayap. Apa? Jining Suang diikat oleh Qin Yu. Keluarga situ, mata-mata yang baru saja kembali dari sekte Qingyun, langsung pergi ke Qiongshan bahkan tanpa meminum air liur mereka. Ini baru. Hal yang sama berlaku untuk mata-mata keluarga Sangguan. Qin Yu. Di sekte Qingyun, 3 atau 5 sosok terbang seperti cahaya ilahi, semuanya berada di alam kuasi surga, dan langsung menuju Qiongshan dengan aura pembunuh. Menarik. Ketika Yin Ziping mendengar berita di aula utama Heng Yuezong, dia tidak bisa menahan tawa menggoda. Hari ini, di Dachu, dia menempati urutan pertama dalam daftar Feng Yun, Qin Yu harus berada di peringkat kedua, dan Jining Suang di peringkat ketiga, yang kedua mengikat yang ketiga, dan kedengarannya sangat segar. Qin Yu, kamu mencari kematian. Lusinan sosok telah terbang keluar dari sekte Zhengyang, masing-masing sekuat langit, dan yang terlemah semuanya berada di puncak alam Kongming, dan di antara mereka adalah 3 pembudidaya alam kuasi surga. Dalam beberapa hari terakhir, mereka kalah satu demi satu dalam pertempuran, dan mereka telah menahan amarah mereka untuk waktu yang lama, tetapi setelah reda, Ye Chen memberi mereka pukulan lagi, membuat amarah mereka tampaknya telah menemukan tempat untuk lubang angin. Engah, engah, engah. Di aula utama kota kuno Qianqiu, setiap orang yang mendengar berita itu, apakah itu Patriark Tianzong dan Zong Jiang yang selalu tenang, atau Gu Santong dan Wuya Tao yang malang, semuanya menyemburkan teh pada saat yang sama. Bergantung pada, setelah 1 atau 2 detik, seluruh kota kuno Qianqiu meledak, bergemuruh. Aku menculik mantan pacarku untuk meminta tebusan, saudara, kamu benar-benar saudaraku. Xie Yun dan yang lainnya hampir berlutut di tempat, dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Tidak apa-apa jika kamu menculik mantan pacarmu, tetapi kamu berani meminta uang tebusan, sial. Apakah orang ini kecanduan menculik orang? Hal yang sangat bodoh, hanya Ye Chen, jalang tak tahu malu itu, yang bisa melakukannya. Sekelompok orang tua menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Pengamatan visual, masalah ini akan dicatat dalam catatan sejarah. Banyak orang mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh, pelacur terbesar di segala usia tidak lain adalah dia. Kakak, cepat kembali. Dia akan pergi ke surga. Di taman kecil, Chu Linger, yang mendengar berita itu, menggosok alisnya dengan keras. Puan, mengapa saya tidak mengubah nama saya? Di lembah yang sunyi, Qin Yu memandang Du Guao dengan sungguh-sungguh, dia sangat rapi, saya tidak berani mengatakan nama saya Qin Yu ketika saya keluar, karena takut dipukuli. Mati, mengapa kamu tidak mengubah namamu menjadi Ye Chen? Rao bahkan tekad Du Guao tidak dapat menahan batuk kering. Aku mengikat Jining Suang, kamu benar-benar. Di samping, Biyu juga menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, wajahnya sangat indah. Selama berabad-abad, dia telah mengikat mantan pacarnya untuk tebusan, mungkin dia adalah satu-satunya. Jangan bicara, aku tidak tahu pelacur itu. Wu Sanpao mencengkeram dahinya dengan keras di gunung tempat tidak ada yang terjadi. Yang membuatku ingin tahu adalah apakah anak itu meniduri mantan pacarnya. Di samping, Taoist Tai memegang kantong di bawah matanya, mengepulkan lingkaran asap, dengan ekspresi serius di wajahnya. Si Yue, kekasihmu benar-benar berani. Hua Su menatap Hao Tian Si Yue dengan wajah sedih. Sungguh. Hao Tian Si Yue membuka mulutnya, ekspresinya luar biasa indah.
Atau, mari kita putus dengannya. Di sebuah restoran, Wei Wenzuo, Chen Rongyun, Li Zhang, dan orang suci festival Kixi Sun Woyan semuanya berkata dengan sungguh-sungguh, jika orang lain tahu bahwa kita mengenalnya, apakah mereka akan memukuli kita sampai mati? Ada sensasi di Chu Selatan, dan Gunung Qiangshan yang kurang dikenal tiba-tiba menjadi tempat berkumpulnya semua kekuatan dari segala arah. Melihat dari kejauhan, langit, gunung, tanah, dan lereng gunung semuanya dipenuhi dengan sosok-sosok gelap, menutupi Qiangshan dengan cara yang kedap udara. Qin Yu menjadi marah, Chu Selatan mendidih, dan Chu Utara juga mendidih, dan seluruh Chu besar meledak. Qin Yu. Di taman kecil kota kuno, suara mendesis yang menusuk telinga Jining Suang menembus ke langit. Di samping, Zhou Ao dan Li Xinghun tanpa sadar menutupi telinga mereka, ekspresi mereka sangat bagus. Sekarang, mereka mengerti arti dari kata-kata yang ditinggalkan Ye Chen sebelum dia pergi. Secara visual, saya akan membakar Anda, Tuan Muda. Api. Kali ini dia sangat populer, dan namanya akan diketahui semua orang di Dacu. Aku berkata, jika kita bergaul dengannya seperti ini, tidak akan ada masalah. Kata Li Xinghun dengan sudut mulutnya berkedut. Saya tidak tahu apakah akan ada masalah. Kehidupan masa depan kita akan kacau karena dia, kata Zhou Aoyu dengan sungguh-sungguh. Ah! Tidak jauh dari sana, Jining Suang mengepalkan tangan batu gioknya dan menginjak tanah berkat konsentrasinya. Seluruh orang jatuh ke dalam keadaan gila, seluruh pipinya memerah, dan dia tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau kemarahan. Dia adalah orang suci yang murni dan murni, tetapi pada saat ini dia memiliki keinginan untuk mencekik Ye Chen sampai mati. Di aula utama Tianxuanmen, Fuya bergegas kembali, dia sangat bersemangat sehingga dia baru saja terbang ke aula utama, dan dia tidak sabar untuk berbicara, Tuan Suci, tebak siapa yang saya lihat. Siapa yang kamu lihat? Mungkinkah kamu melihat Ye Chen? Jangan bilang, itu benar. Fuya segera melambaikan tangannya, dan tirai air besar dibuat di aula. Pemandangan tirai air adalah pemandangan Gunung Qiangshan, dengan sosok gelap, dan di tengahnya salah satu sosok itu adalah yang mengangkat kaki Erlang, Ye Chen. Sial. Melihat Ye Chen, Dong Huang Taixin tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, dan tiba-tiba berdiri dari kursi, cahaya terang mekar di matanya yang indah, itu dia, aku tidak menyangka anak ini menjadi hidup. Chapter 639, bayar dengan satu tangan, kirim dengan satu tangan. Ledakan, gemuruh. Di sekitar Qiangshan, mungkin ada terlalu banyak orang, dan ada terlalu banyak orang kuat di antara mereka, dengan momentum yang begitu agung hingga langit bergemuruh. Saat ini, orang yang paling menarik perhatian adalah Ye Chen di puncak Gunung Qiangshan. Pria ini tenang, duduk di sana dengan menyilangkan kaki, dan mengupil dari hidung dan telinganya dari waktu ke waktu, seperti bajingan. Semua sosok di langit menunjuk ke arahnya pada saat ini, nada mereka mendesah dan mengertakkan lidah. Itu hanya karena Ye Chen terlalu berisik. Eksistensi macam apa sekte Zhengyang? Itu adalah yang terkuat dari 3 sekte Chu Selatan. Itu tidak jauh dibandingkan dengan istana Haus Darah, tetapi itu adalah raksasa yang nyata. Berapa tahun telah berlalu, ini pertama kalinya mereka berani menculik orang suci mereka, dan setelah mereka diculik, mereka berani meminta tebusan secara terang-terangan, dan tebusan itu tidak biasa, ini pemerasan telanjang di mana mencuri uang. Qin Yu. Segera, raungan kemarahan datang dari kehampaan di kejauhan, mengguncang langit dan bumi. Melihat dari kejauhan, ada awan dan kabut yang bergulir ke arah itu, tampaknya ada ribuan pasukan yang berlari kencang, dengan aura pembunuh mencapai langit. Orang-orang kuat dari sekte Zhengyang datang untuk membunuh, dan pemimpinnya adalah Yin Zhou, Cheng Kun, dan Patriark Zhengyang. Saat berbicara, mereka membunuh mereka, mungkin karena paksaan yang begitu kuat sehingga sosok-sosok di atas langit jatuh berkeping-keping dengan rengekan. Kamu mencari kematian. Cheng Kun tidak bisa menahan amarah di dadanya begitu dia jatuh, dan dia akan menyerang di tempat. Hei, hati-hati. Ye Chen melompat kaget, aku adalah tiruan, dan tiruanku ini terhubung dengan orang sucimu dengan teknik rahasia. Jika aku mati, dia akan sama tidak bisa bertahan. Kamu. Cheng Kun hendak bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Yin Zhu Shengsheng. Mereka percaya apa yang dikatakan Ye Chen tanpa syarat, karena wanita jalang yang tidak tahu malu dapat melakukan apa saja. Hei, mari kita berdamai, beri aku uang, dan kamu bisa membawanya pulang.
Ye Chen mengangkat telinganya. Teman kecil, aku, Zeng Yangzong, tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu. Bukankah terlalu banyak menargetkanku di Zhengyang? Nenek moyang Zhengyang menatap Ye Chen dengan wajah muram. Kalau tidak, dia akan bergegas untuk membunuh Ye Chen segera. Bukannya kita tidak punya keluhan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menunjuk ke Yin Zhou, dia hampir membunuhku terakhir kali di luar gua dewa, tapi aku selalu mengingat hal ini. Kamu. Wajah tua Yin Zhou langsung memerah, dan dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak berbicara omong kosong saat itu, dan seharusnya membunuh Ye Chen di tempat. Jangan bicara omong kosong, bayar uang dengan satu tangan dan kirimkan barang dengan tangan yang lain, jika tidak, saya dapat mengambilnya kembali dan menggunakannya sendiri. Ye Chen memutar lehernya, mendengarkan orang-orang kuat ke segala arah. Siapa yang berani berbicara dengan Zeng Yangzong seperti ini selama bertahun-tahun ya, dia yang pertama. Pada saat ini, wajah leluhur Zeng Yang berubah dari suram menjadi dingin. Qin Yu, apakah kamu tahu apa arti tindakanmu? Artinya setelah hari ini, aku akan dikejar dan dibunuh oleh sekte Zeng Yangmu di seluruh dunia. Ye Chen berkata dengan tenang, tapi bukan apa-apa, aku telah diburu dan dibunuh sampai ke sini, dan aku tidak peduli tentang itu. Salah satu dari kalian hilang. Dan aku, sekte Qing Yun. Begitu Ye Chen selesai berbicara, Patriark Qing Yun memimpin sekelompok besar orang untuk membunuhnya. Meskipun momentumnya tidak sekuat sekte Zeng Yang, pertempurannya tidak sebesar biasanya. Terutama Patriark Qing Yun, hari itu dia ingat dengan jelas bahwa dia melukai parah Ye Chen dan Jining Suang dengan dua metode terlarang, dan mengirim Zhao Qing, alam semi surga, untuk mengejar mereka. Di mana putraku yang suci? Seorang lelaki tua berbaju ungu berteriak dengan marah. Aku akan berhenti bicara. Aku sudah menjadi biksu, kata Ye Chen dengan santai, dan dahi mengkilap dari wanita jalang itu. Long Yi, mau tidak mau muncul di benaknya. Mencari kematian. Orang-orang sekte Qing Yun berkata bahwa mereka akan memusnahkan mereka dan melangkah maju. Blokir mereka, teriak Patriark Zeng Yang tiba-tiba. Dia peduli dengan hidup dan mati Ye Chen, tetapi masalahnya adalah avatar Ye Chen masih terhubung dengan kehidupan orang suci mereka. Orang suci yang sama tidak dapat bertahan. Oleh karena itu, jika mereka ingin memastikan keselamatan Jining Suang, mereka harus melindungi Ye Chen, seorang jalang. Di tempat, orang kuat dari sekte Qing Yun dan orang kuat dari sekte Zeng yang saling berhadapan, bau mesiu sangat kuat, dan mereka akan memulai perkelahian di tempat. Tiga sekte bertengkar hebat hanya 2 hari yang lalu, dan mereka semua menderita kerugian besar. Mereka sudah memiliki kemarahan yang luar biasa, tetapi sekarang mereka saling berhadapan di sini, dan mereka selalu siap untuk memulai pertempuran berdarah. Qing Yun, jika kamu ingin bertarung, aku, Zeng Yangzong, akan menemanimu sampai akhir. Patriark Zeng Yang menatap Patriark Qing Yun dengan dingin. Berjuang saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Suara Patriark Qing Yun nyaring dan kuat, menghadapinya gayung bersambut. Dua baris patriark begitu mengesankan sehingga atmosfer dunia ditekan dan dibekukan. Banyak orang tidak tahan lagi dengan paksaan dan pergi lebih awal. Yah, jika kamu ingin bertarung nanti, jangan tinggalkan aku sendiri. Saat suasananya tertekan, Ye Chen berkata dengan nada menggoda, aku protagonis hari ini. Aku malu dengan kamu mengacau seperti ini. Mendengar ini, Yin Zhou dan yang lainnya memblokir leluhur Qing Yun dan yang lainnya, sementara leluhur Zeng Yang berbalik dengan tergesa-gesa. Semakin lama situasi saat ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak hanya keluarga Qing Yun Zong di sini, jika seseorang yang tidak takut mati tiba-tiba muncul dan memusnahkan Ye Chen, itu akan menjadi omong kosong. 90 juta batu spiritual, 100 pil 5 pola, 1000 pil 4 pola, dan 3000 senjata spiritual kelas atas. Ye Chen mengangkat telinganya, ada banyak sekali. Qin Yu, nafsu makanmu terlalu besar. Kata Patriark Zeng Yang dengan dingin. Siapa yang membuat orang sucimu begitu berharga? Ye Chen mengangkat bahu, tubuh roh misterius, kepala sekolah masa depan dari sekte Zeng Yang, aku merasa punya lebih sedikit. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan punya yang lain tambahkan uang tebusan. Kamu. Patriark Zeng Yang tersipu lagi karena ditekan, dia tahu bahwa Ye Chen telah menjadi musuh dengan Zeng Yangzong, jika mereka tidak banyak berdarah kali ini, sama sekali tidak ada cara untuk menebus Jining Suang. Berikan atau tidak, hanya sepatah kata pun. Ye Chen menjadi sedikit tidak sabar. Ini. Patriark Zeng Yang menarik napas dalam-dalam.
Dibandingkan dengan orang-orang suci dengan tubuh roh misterius itu, tebusan itu tak ternilai harganya, belum lagi tebusan yang dikatakan Ye Chen, meski 2 kali 3 kali, mereka harus memberikannya juga. Bahwa, Ye Chen mengulurkan telapak tangannya. Tentu saja uang tebusan akan dibayarkan, jadi saya harus memastikan apakah orang suci saya aman atau tidak. Patriark Zheng Yang mendengus dingin. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen segera merobek jubah hitam di tubuh Dao. Segera, Jining Suang, yang telah diubah oleh tubuh Tao, muncul, menjadi nyata dan hidup, dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa sedikit pun perubahan emosional di matanya yang indah, seolah-olah gangguan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Nenek moyang Zheng Yang menyipitkan matanya dan melirik Jining Suang setelah memastikan bahwa itu adalah dewa, dia mengertakkan gigi dan melemparkan tas penyimpanan ekstra besar. Sial, ini benar-benar ada di sini. Melihat tas penyimpanan ekstra besar, orang-orang dari segala arah menjadi gempar, itu 90 juta batu roh, 100 pil 5 garis, 1000 pil 4 garis, tinggi 3000 senjata spiritual grade. Sekte Zheng Yang sangat kaya. Tebusan ini cukup untuk membeli beberapa keluarga. Lalu apa yang bisa dilakukan Zheng Yanzong? Seseorang menghela nafas, itu adalah tubuh roh misterius, garis keturunan di langit, dan kepala sekolah Zheng Yanzong di masa depan. Dibandingkan dengan ini, uang tebusan benar-benar tidak ada artinya. Biarkan Zheng Yanzong menjadi sombong dan mendominasi pada hari kerja, ayo lakukan. Banyak orang masih sangat bahagia, kebanyakan orang di sini telah diintimidasi oleh Zheng Yanzong, dan sekarang tindakan Ye Chen membuat mereka merasa segar kembali. Ayo. Di sini, Ye Chen sudah menghitung jumlahnya, lalu menepuk pantatnya dan berdiri. Tebusan telah dibayarkan, tapi aku tetap tidak akan melepaskannya, teriak Patriark Zheng Yang dengan marah. Biarkan saja, tentu saja. Ye Chen menyeringai, lalu dengan lembut mendorong dirinya sendiri. Dorongan ini tidak masalah, tubuh daunnya langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang, menghilang, menghilang. Di tempat, seluruh dunia menjadi sunyi, sangat sunyi, dengan sepasang mata menatap lurus ke puncak gunung Qiangshan. Apa yang terjadi? Di mana orang itu? Setelah 1 atau 2 detik, seseorang bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu belum menyadarinya? Jining Suang itu palsu, kita semua tertipu. Palsu, palsu, Qin Yu. Segera leluhur Zheng Yang meraung dari puncak gunung Qiangshan, mereka menghabiskan begitu banyak uang, tetapi mereka hanya mendapatkan gumpalan asap hijau, dan pada akhirnya mereka dibodohi. Chapter 640, 140 orang tidak terkalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, seluruh puncak Qiangshan diratakan. Namun, Ye Chen yang jenaka menghilang dengan deru sebelum leluhur Zheng Yang bergerak. Awalnya, dia adalah tiruan, dan hanya butuh beberapa saat untuk menghilang. Mendengus. Patriark Qing Yun dan yang lainnya mendengus dingin, berbalik dan pergi. Segera, di atas Qiangshan, terdengar gemuruh dari pembangkit tenaga listrik Sekte Zheng Yang, belum lagi orang tersebut tidak menebusnya, tetapi juga membayar begitu banyak uang, kerugian yang begitu tiba-tiba, saya khawatir ini adalah pertama kalinya sejak didirikan. Dari Sekte Zheng Yang, Qin Yu ini terlalu. Melihat Patriark Zheng Yang yang marah dan yang lainnya, langit penuh dengan desahan dan kecapan lidah. Jangan katakan apapun tentang orang suci yang menculik seseorang, tapi berani meminta tebusan. Jika kamu mengambil uang tebusan dan tidak melepaskannya, itu tidak tahu malu. Saya telah hidup selama ratusan tahun, dan saya belum pernah melihat bocah pelanggar hukum seperti itu. Berapa banyak biksu senior yang mengelus janggut mereka, menghela nafas, dan mendecakkan lidah mereka. Namun, aku menyukainya. Mungkin Qin Yu akan meminta tebusan di tempat lain dalam beberapa hari. Ini bukan pemerasan, ini bukan perampasan uang, ini penipuan. Saat aku kembali kali ini, aku akan menjaga anak-anak kita dengan baik. Mungkin suatu hari nanti mereka akan diculik oleh Qin Yu, dan perempuan jalang tak tahu malu itu tidak akan melepaskannya bahkan setelah mengambil uang tebusan. Segera, berita di sini menyebar ke seluruh Chu Selatan seolah-olah telah menumbuhkan sayap, dari Chu Selatan ke Chu Utara, dan dari Chu Utara ke seluruh Chu Besar. Ledakan. Sekarang, seluruh Great Chu meledak lagi. Ketika orang mendengar berita, apakah mereka mengenal Ye Chen atau tidak? Apakah mereka mengetahui identitas Ye Chen atau tidak? Apakah mereka musuh Ye Chen atau teman lamanya? Ekspresi mereka semua sama. Sangat menarik untuk menggesek pada saat yang sama.
Membunuh Dewa Qin Yu, mereka benar-benar melihat betapa tidak bermoralnya manusia dewa ini. Dan Seng Ye Chen, mereka benar-benar melihat betapa tidak tahu malunya wanita jalang ini. Segera, Ye Chen dinobatkan sebagai dewa lagi, dan itu adalah gelar yang diharapkan semua orang, Dewa Lubang. Dia memang layak menyandang gelar Dewa Lubang, dia adalah lubang yang terang-terangan, lubang yang benar, lubang tanpa moral, lubang kematian, dan yang terpenting, dia berhasil. Saudaraku sangat hebat, kamu bisa menipu semua orang untuk terpesona. Di kota kuno Qianqiu, Xie Yun, Xiong Er, Huo Teng dan yang lainnya benar-benar berlutut. Setelah menipu Zheng Yangzong begitu banyak uang, saya bisa melengkapi pasukan dengan mata. Nenek moyang Tianzong dan yang lainnya sangat gembira. Kakak, anak ini. Di taman kecil, pipi Chulinger, yang sudah tertutup, memerah karena Ye Chen. Belajar sedikit, ini disebut curang. Di restoran, Wei Wenzuo tersipu karena minum, lehernya tebal, dan dia berteriak tanpa henti. Ternyata uang masih bisa didapat seperti ini. Di hutan pegunungan tempat burung tidak buang air besar, orang asli Wu Sanpao dan Tai berkumpul, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mulai sekarang, namaku Ye Chen. Di lembah yang sepi, Qin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, mulai besok, aku juga akan menculik seseorang, menggunakan namanya Ye Chen. Aku mempostingnya, hehehe. Di tengah gelombang diskusi, Ye Chen tertawa gembira di sekelompok gunung. Ya Tuhan, kenapa aku tidak menemukan dua orang untuk menghajarnya? Di aula utama Tian Xuanmen, melihat Ye Chen tersenyum murahan di tirai air, Fu Ya mau tidak mau melirik Dong Huang Taixin di sampingnya. Tenang saja, dimengerti. Fu Ya memberi isyarat oke, dan berjalan keluar dari aula dengan lengan baju digulung. Pada malam hari, aula utama Zheng Yangzong penuh dengan sosok, dan ekspresi wajah mereka sangat jelek. Dalam urusan hari ini, kehilangan uang adalah hal kecil, tetapi kehilangan muka adalah hal yang besar. Selain itu, hal yang paling menjengkelkan adalah setelah kehilangan uang dan orang, mereka masih tidak mengembalikan Jining Suang, mereka masih meremehkan garis bawah Ye Chen yang tidak tahu malu, dan mereka menderita kerugian yang sangat besar. Sial, sungguh sial. Raungan Cheng Kun tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Saudaraku, apakah kamu tidak menyadari bahwa embun bekulah yang berubah menjadi gumpalan asap hijau? Yin Zhou dan yang lainnya memandang leluhur Zheng Yang. Itu bukan kecerobohanku, karena itu adalah tubuh asli dari roh misterius, hanya untuk beberapa alasan. Nenek moyang Zheng Yang mengerutkan kening, sampai sekarang dia tidak memikirkan metode rahasia apa yang digunakan Ye Chen untuk menipunya. Ya, jika dia mengenalinya saat itu, Sekte Zheng yang miliknya tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Kakak maksudnya, mungkin, tubuh Dao Suanger yang berubah menjadi 3 king dalam satu nafas. Kata-kata Patriark Zheng yang penuh dengan makna yang dalam. Kakak senior, kamu tidak ingin mengatakan bahwa Suanger telah mengkhianati Sekte Zheng yang saya, dan kemudian berkolusi dengan Qin Yu untuk berkomplot melawan Sekte Zheng yang saya. Semua orang memandang ke arah Patriark Zheng yang. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Patriark Zheng yang menarik napas dalam-dalam, namun, dibandingkan dengan kemungkinan ini, kemungkinan lain lebih pasti, yaitu, Qin Yu mengancam Suanger untuk memadatkan tubuh Dao yang diubah menjadi 3 membersihkan, dan kemudian bawa tubuhnya untuk memeras kami. Jika ini masalahnya akan sulit. Semua orang mengerutkan kening, bahkan Suanger terpaksa menyerah. Trik apa yang digunakan Qin Yu? Pokoknya, ayo cari Qin Yu dulu. Jika kita menemukannya, kita bisa mengetahui keberadaan Suanger. Lewati perintahku untuk mengorbankan surga untuk memburu dan membunuh Qin Yu, sehingga seluruh Great Chu ingin menangkap Qin Yu. Siapapun yang menangkapnya hidup-hidup akan diberi hadiah 90 juta yuan, 100 pil 5 garis, 1000 pil bergaris 4, dan senjata spiritual kelas atas. 1000 keping. Di malam hari, Ye Chen terlatih-tatih dan membuka pintu taman kecil itu. Melihat penampilannya lagi, dia hampir tidak manusiawi, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, matanya berubah menjadi mata panda, darah mengalir dari hidung dan mulutnya, rambut panjangnya telah digaruk seperti kandang ayam, miliknya seluruh tubuh hanyalah jejak kaki tetaplah jejak kaki. Oh, sayang sekali. Melihat penampilan kasar Ye Chen, Zhou Ao dan Li Xinghun mendecakkan lidah mereka dengan keras. Ketika saya kembali, saya bertemu dengan 2 orang tua. Mereka ingin memukuli saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya pintar. Dan saya dipukuli di tempat. Ye Chen menyeka mimisannya, dan berkata tanpa malu-malu. Beginilah seharusnya.
Zhou Ao dan Li Xinghun berkata dengan penuh arti satu demi satu, kamu menipu begitu banyak uang dari orang lain, kamu harus dihukum oleh Tuhan sekarang. Tebusannya juga diambil, biarkan aku pergi. Segera, Jining Xuang, yang disegel di bawah pohon buah spiritual oleh Zhou Ao dan yang lainnya, berbicara, dan samar-samar terlihat ada percikan api yang berdenyut di matanya yang indah. Jika mata bisa membunuh, Ye Chen sudah mati 250 kali dalam sekejap. Itu tidak akan berhasil, kamu sangat berharga, dan sekte Zeng Yangmu sangat kaya, aku akan menipumu beberapa kali lagi besok. Dengan kata-kata Ye Chen, Jining hampir memuntahkan darah. Qin Yu, kamu masih harus tidak tahu malu. Demi uang, saya bertekad untuk tidak tahu malu. Ah! Jining Xuang menjadi gila lagi, dia, yang murni dan murni, disiksa oleh Ye Chen, seorang wanita jalang yang tidak tahu malu, sampai menjadi gila. Sekte Zeng yang Anda kaya, tidak masalah jika Anda ditipu beberapa kali, kata Ye Chen, menyeka mimisannya lagi. Mendengar ini, sudut mulut Zhou Ao dan Li Xinghun berkedut satu demi satu, menatap mata Ye Chen, itu disebut penyembahan. Setelah itu, taman kecil menjadi lebih tenang. Tugas Zhou Ao dan Li Xinghun masih mengawasi Jining Xuang, dan terkadang mereka akan menemukan waktu untuk berlatih metode rahasia yang diberikan Ye Chen kepada mereka. Di tengah malam, Ye Chen memanggil mereka berdua ke loteng Xiao Yuan. Ah! Ah! Segera, jeritan dua hantu dan serigala datang dari loteng, bahkan Jining Xuang, yang baru saja tenang, mau tidak mau melihat ke samping, dengan keterkejutan di matanya, bertanya-tanya apa yang dilakukan tiga pria besar di dalam. Segera, Zhou Ao dan Li Xinghun keluar satu demi satu, dan wajah mereka penuh kejutan, dan ekspresi mereka penuh energi. Ini bukan yang terpenting adalah aura mereka, yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, penuh darah, terbakar seperti api, dan penuh kekuatan, sehingga mereka memiliki semacam keinginan untuk menemukan tempat yang tepat untuk melawan dorongan hati. Melihat pemandangan ini, Jining Xuang sedikit mengernyit, dan baru 2 jam sejak dia masuk. Setelah dia keluar, keduanya berubah drastis. Adapun mengapa mereka berdua memiliki perubahan besar, itu semua karena Ye Chen menggunakan api abadi untuk membantu mereka membuka laut dan. Bagaimana laut dan berkapasitas besar bisa sebanding dengan Dantian. Selain itu, Ye Chen juga memperkuat tulang, meridian, dan jiwa mereka berdua. Sekarang, keduanya dapat dianggap sebagai kelahiran kembali dan transformasi skala kecil. Keduanya memiliki bakat tinggi dalam kultivasi. Dengan bantuan Ye Chen, mereka secara alami akan menjadi lebih kuat. Sepertinya kita memiliki masa depan yang cerah bersamanya. Keduanya berkumpul dan tertawa bahagia. Di loteng, Ye Chen mengistirahatkan dagunya di satu tangan, mengetuk meja dengan tangan lainnya, bola matanya berputar, dan dia berpikir keras lagi, dia adalah komandan dari 3 pasukan, dan semuanya harus dipertimbangkan. Jika tidak, jika Anda melakukan langkah yang ceroboh, Anda akan kehilangan segalanya. Orang rendahan tidak terkalahkan. Sekarang aku benar-benar mengerti arti kalimat ini. Segera, desahan dan lidah Taiksu Gulong menghantam pikiran Ye Chen, kamu benar-benar pelacur. Agak murah, tapi bagus untuk praktis. Ye Chen tampak tidak setuju, 3 huru hara sudah berakhir, aku harus menemukan sesuatu untuk mereka lakukan. Jangan mengalihkan perhatian mereka, banyak hal yang tidak baik untuk kita dimulai. Jangan bilang, trik ini benar-benar berhasil. Taiksu Gulong mengangkat telinganya, sekarang Zeng Yangzong masih memiliki pikiran untuk menyelidiki 3 huru hara, dan sekarang perhatian tertuju pada Jining Xuang dan kamu. Itu sebabnya, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan untuk tujuan tertentu, kamu tidak perlu kehilangan muka, dan perempuan jalang juga bisa melakukannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan Jining Xuang? Taiksu Gulong memandang 9 avatar Ye Chen. Tidak ada gunanya, kata Ye Chen tanpa berpikir. Kamu punya hati. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi tak tertahankan. Ye Chen berbaring di tempat tidur dengan bagian belakang kepala di lengannya, itu masih kalimat yang sama, agar tidak menghadapi musuh yang begitu kuat di medan perang masa depan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Anda juga berkata, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata tidak bisa berhati lembut, dan hati yang welas asih mungkin harus dibayar dengan harga segunung mayat dan lautan darah. Kamu cepat belajar. Taiksu Gulong memandang 9 avatar Ye Chen dengan mata yang berubah. Tidak mungkin, perangnya terlalu kejam.